Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Ketua Majelis Pembina Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Sumbawa atau yang mewakili, yang saya hormati Ketua Ikatan Keluarga Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Sumbawa, yang saya hormati Ketua Kopri PKC Bali Nusra, yang saya hormati Ketua Kopri Cabang Sumbawa, yang saya hormati Dandim 1607 Sumbawa, yang saya hormati sahabat-sahabati senior, yang saya hormati Ketua Komisariat dan Rayon Sepuluh Sumbawa serta para hadirin yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja serta puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat hadir acara pembukaan Sekolah Islam Gender dengan tema Peran Kopri dalam mewujudkan generasi sehat, cerdas, dan produktif, Kamis tanggal 16 Februari 2023. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti kita rasakan saat ini. Agar lebih barokahnya acara ini, mari kita buka dengan sama-sama melafazkan Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu pembacaan kalam ilahi. Dalam hal ini yang akan dilantunkan oleh sahabat Wahyu Kurniawan. Kepada sahabat Wahyu Kurniawan disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minin alladhina ya'maluna الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا عليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان
Sadaqallahul azim. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih saya ucapkan kepada sahabat Wahyu Kurniawan. Acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars PNI yang dalam hal ini akan dibantu oleh sahabati Opi. Kepada sahabati Opi disilakan. Hadirin dimohon berdiri. Bangsaku, rakyatku semua, jangan bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Islam yang benar, namun bersentang paling bisu.
mohon duduk kembali. Terima kasih saya ucapkan kepada sahabat Timothy. Acara selanjutnya yaitu laporan Ketua Panitia yang dalam hal ini akan diwakili oleh Sekretaris Kepanitiaan kepada sahabat Nurul Azmi, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang terhormat Ketua Panitia PMI Sumbawa atau yang mewakili, yang kami hormati Ketua IKA PJ PMI Sumbawa atau mewakili, yang kami hormati Ketua Umum PJ PMI Sumbawa, yang kami hormati Ketua Kopri PKC Bali Musra, yang kami hormati Ketua Kopri PJ PMI Sumbawa, serta teman-teman OKP yang telah hadir pada pagi hari ini. Singkatnya, tamu undangan yang telah menyempatkan diri untuk menghadiri acara pembukaan NTG kita pada pagi hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja serta puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya lah sehingga kita dapat hadir dan berkumpul pada kesempatan yang berbahagia ini. Kedua kalinya salawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada baginda kita Nabi Allah Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, karena beliaulah sehingga kita dapat merasakan indahnya iman dan Islam seperti sekarang ini. Baik, sebelumnya izinkan saya menyampaikan sedikit laporan mengenai terlaksananya NTG ini. Sebelumnya saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada semua sahabat-sahabati yang telah menyukseskan berjalannya acara NTG ini. Baik, untuk temanya di sini kami mengangkat tema yaitu peran Kopri dalam mewujudkan generasi sehat, cerdas dan produktif. Jadi di sini kami berharap perempuan, terutama Kopri di Sumbawa ini dapat memberikan edukasi yang baik, dan memberikan edukasi kepada perempuan di luar sana, bagaimana dapat menciptakan generasi-generasi penerus yang baik, sehingga kedepannya dapat mewujudkan generasi-generasi yang cerdas, generasi-generasi yang sehat, serta generasi yang produktif. Kemudian untuk lama kegiatannya di sini kami melaksanakan NTG ini 4 hari terhitung dari hari ini sampai dengan hari Minggu. Nah, untuk dananya sendiri di sini kami mendapatkan dana dari tentunya dari Kas Kopri. Kemudian yang kedua dana dari donatur dan sumbangan dari senior-senior yang telah memberikan kami sedikit sumbangsi untuk mengadakan acara NTG ini. Mungkin dalam pelaksanaan NTG ini tentunya terdapat banyak sekali kekurangan. Di sini saya mewakili rekan-rekan panitia mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam terselenggaranya NTG ini terdapat banyak kekurangan. Harapannya kepada sahabati peserta NTG kedepannya dapat mengikuti acara NTG ini dengan baik dan mengikuti seluruh rangkaian kegiatan dengan sangat-sangat puas gitu, biar nantinya dapat mendapatkan ilmu yang banyak atau yang bermanfaat. Mungkin cukup sekian laporan singkat yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Allahumma fi tilawah bentorik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih saya ucapkan kepada sahabat Nurul Azmi
acara selanjutnya yaitu sambutan. Sambutan pertama Kopri Cabang Sumbawa kepada sahabati senior Jasmiati, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua IPA Sumbawa yang dalam hal ini diwakili oleh Abang Dasa Karya, atau kalau bahasa panggilan di Sumbawanya kita sebut panggil Bang J. Dan yang terhormat Ketua Mabincak Sumbawa, dan ini diwakili oleh Abang Muhammad Jamil. Dan yang terhormat Ketua Kopri PKC Bali Nusra dan jajarannya. Dan yang saya hormati ada sahabat senior, mantan Ketua Kopri Cabang Sumbawa dari masa 2016 sampai 2017, ada sahabati Erna. Dan yang saya hormati senior-senior Cabang Sumbawa yang sempat hadir pada hari ini, dan juga yang saya hormati para Ketua Rayon, Ketua Komisariat se-Cabang Sumbawa, dan para teman-teman UKP yang sempat hadir pada hari ini. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tentunya terlepas dari rasa syukur yang selalu kita panjatkan setiap harinya, karena beliau telah memberikan nikmat yang sangat luar biasa, sehingga pada hari ini, pada hari yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, kita masih diberi kesempatan, diberi kenikmatan, terutama nikmat iman, dan masih banyak nikmat yang lainnya. Salawat serta salam pula tadi juga lupa kita haturkan kepada Nabi Allah, sang kekasih Allah. Berkat perjuangan dan spiritual beliau dengan para sahabat, kita bisa menikmati indahnya Islam sampai saat ini. Sebelumnya saya ingin mengucapkan mohon maaf, mungkin dari awal acara ada beberapa kesalahan teknis, dan saya selaku Ketua Kopri Cabang Sumbawa meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada para tamu undangan, pada para senior. Untuk kegiatan SIG ini, kebetulan untuk kegiatan SIG di Pulau kita ngambil sepulau Sumbawa, dan ini adalah kegiatan SIG yang kelima di Sumbawa. Dalam kegiatan ini kita mengambil tema mengenai tadi Kopri dalam mewujudkan generasi yang sehat, cerdas dan produktif. Saya harap sahabati baik yang dari Sumbawa, dari Dompu, dari Bima, saya harap kalian adalah generasi mungkin yang mungkin sebelumnya masih kekurangan kader-kader atau kopri-kopri yang mungkin kekurangan dalam kesehatannya, dalam pencerdasannya, apa segala macam. Dan saya harap kalian adalah generasi-generasi selanjutnya yang akan mencetak generasi-generasi yang sehat nanti, yang akan mencetak generasi yang cerdas nanti, yang produktif, baik itu di Sumbawa, di Bima, di Dompu. Nah, dan saya harap sahabat-sahabati yang mengikuti kegiatan SIG ini, yang dari Sumbawa yang dari luar Sumbawa maupun di dalam Sumbawa, saya harap teman-teman tidak pantang gitu dalam menuntut ilmu di Sumbawa.
Jadi ketika nanti teman-teman balik ke kampungnya, teman-teman harus menciptakan seperti yang saya bilang tadi, yaitu generasi-generasi. Kalian harus bisa mencetak generasi-generasi yang baru. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya minta maaf. Sekali lagi saya mewakili seluruh Kopri Sumbawa meminta maaf yang sebesar-besarnya atas kekurangan dalam sambutan pembukaan SIG Sepulau Sumbawa ini. Itu saja. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada sahabat senior Desmiati. Selanjutnya sambutan dari Ketua Umum Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Sumbawa kepada sahabat senior Andi Muhammad Yusuf, disilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua IKA PMI Sumbawa, yang dalam hal ini diwakili oleh sahabat senior Bang Zakaria Surbini. Jadi senior ini Bang Cek kita panggil kalau kader-kader PMI Sumbawa. Jadi tugasnya Bang Jack ini marah kader, habis marah kader baru diajar kadernya, kira-kira begitu. Yang terhormat Ketua Kopri PKC PMI Bali Nusra, selamat datang Kak di Pulau Sumbawa, dan terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di Sekolah Islam Gender yang dilaksanakan oleh Kopri Cabang Sumbawa. Yang saya hormati ada Bang Jamil mewakili Mabicap, ada Bang Sugri, ada Ketua Fatayat kita Kak Erna. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya. Singkatnya, seluruh kader dan anggota saya Cabang Sumbawa, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat dan karunia-Nya lah kita dapat berkumpul di pembukaan SIG ini. Kedua kalinya sholawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Allah Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari alam jahiliyah menuju alam Islamia, yang sampai saat ini kita rasakan nikmatnya Islam yang rahmatan lil alamin. Amin. Pertama-tama saya mengucapkan selamat untuk Kopri. Selamat karena telah melaksanakan yang akan melaksanakan Sekolah Islam Gender se-Pulau Sumbawa. Tapi tadi saya belum dengar laporannya berapa dari Dompu, berapa dari Bima. Ya mungkin nanti habis ini registrasi lah kira-kira begitu. Terus ini saya rasa apa yang menjadi cita-cita kita bersama di PMI ya, karena pelaksanaan SIG oleh cabang ini adalah untuk mensupport percepatan kaderisasi di PMI Sumbawa, bahkan sebagai Nusra, karena kemarin PKC Kopri PKC sudah melaksanakan SKK. Jadi ini adalah bagian dari mensupport percepatan kaderisasi di PMI Bali Nusra, kira-kira begitu. Dan ini sudah yang kelima kalinya Kopri di setiap jenjang kepengurusan melaksanakan SIG. Nah, tapi insya Allah ini akan menjadi amal jariah lah kira-kira untuk teman-teman sahabat-sahabat di Kopri, karena sesuai dengan
keinginannya Kopri PB itu Kopri mandiri. Tapi ini ketua Kopri yang ngeluh terus sama saya soalnya. Kira-kira begitu. Jadi ketua Kopri dan ketua panitia, apa yang menjadi kesepakatan kalian tentang tema ini, dan itu yang akan ditanamkan kepada kader Kopri yang mengikuti SIG nanti. Jadi keluar dari sini kita akan melihat kader Kopri yang sehat, kader Kopri yang cerdas, dan kader Kopri yang produktif. Kira-kira begitu. Jangan sampai habis keluar dari sini kopranya rayu langsung lemah lagi. Kira-kira begitu. Ya, harus kuat dan tangguh, cerdas. Jadi ya sahabat-sahabatnya nanti kalau datang merayu itu kalian sudah tahu permainannya. Jadi jangan sampai ditinggal sedikit sudah lemas ber-PMI. Kira-kira seperti itu, ya. Karena kebanyakan begitu. Apalagi kalau sudah dipasang ini yang cantik-cantik di depan untuk proses rekrutmen kan, nah nanti setelah dari itu seniornya biasa ketua rayon itu duluan chat, kira-kira begitu ya. Dibilang sudah baca buku apa kira-kira begitu. Alhamdulillah, ini juga bagian dari mensukseskan agenda cabang PMI Sumbawa, mengangkat tema dengan visi yang besar, yaitu PMI Sumbawa sebagai Center of Excellence. Jadi kita sudah tidak melihat kader-kader Kopri yang lemah, kira-kira begitu. Kader-kader Kopri yang tangguh, cerdas dan produktif kita akan melihat. Dan rekayasanya dari sekarang, Kopri setelah melaksanakan SIG 5 tahun atau 10 tahun ke depan kita akan melihat Kopri yang cerdas dan tangguh. 5 tahun atau 10 tahun ke depan kita akan melihat perwakilan dari Kopri memimpin pos-pos strategis di bangsa ini. 5 tahun ke depan kita akan melihat Kopri hadir sebagai pembeda di bangsa ini. Nah, makanya rekayasanya dari sekarang. Ya, mungkin kira-kira seperti itu, sahabat-sahabati semua senior. Tadi sudah ketua panitia sudah minta maaf, dan ketua Kopri juga sudah minta maaf atas ketika ada kekurangan dalam melaksanakan kegiatan. Jadi saya juga mewakili pengurus cabang ketika ada kekurangan dalam hal pembukaan terus pelaksanaan kegiatan, saya juga mohon maaf. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pergerakan. Terima kasih saya ucapkan kepada sahabat senior Andi Muhammad Yusuf. Selanjutnya sambutan Kopri PKC kepada sahabat senior Lina Kumalasari di Sumatera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tes semangat sahabat-sahabat dulu. Salam pergerakan. Salam pergerakan. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin amma ba'du. Yang terhormat sahabat-sahabat senior yang berkesempatan hadir pada pagi hari ini, ada Ketua IKA PCPMI Sumbawa atau yang mewakili Bang, ada Mabincap PCPMI Sumbawa, dan ada Ketua Patayat PCPMI Sumbawa, Ketua Patayat termuda kayaknya di Nusa Tenggara Barat. Ada juga Ketua Cabang PCPMI Sumbawa. Tepuk tangan dulu untuk Ketua Cabang PCPMI Sumbawa. Ada Ketua Kopri PCPMI Sumbawa, dan ada Bendahara Umum PKC PMI Kopri PKC
Bani Nusra, ada sahabat Erni. Alhamdulillah, bendahara umum Kopri PKC berasal dari cabang Sumbawa. Dan yang saya hormati Ketua Rayon, Ketua Kopri, Ketua Komisariat se-PCPMI Sumbawa. Tepuk tangan dulu, karena tanpa kalian tidak ada PCPMI Sumbawa dan tidak ada PKCPMI Bani Nusra. Ya, sahabat-sahabat senior, sahabat-sahabat PCPMI Sumbawa dan peserta Sekolah Islam Gender. Jadi PCPMI Sumbawa memberikan tema peran Kopri dalam mewujudkan generasi sehat, cerdas, dan produktif. Ini bagaimana PC Kopri PCPMI Sumbawa menyinkronkan dengan moto Kopri PB, moto Kopri PKC, kemudian turun ke bawah. Di mana moto Kopri PB, bagaimana Kopri menuju mandiri dan maju untuk Indonesia. Nah, kemudian moto Kopri PKC itu bagaimana Kopri cerdas dan visioner. Yang dimaksud cerdas dan visioner di sini tidak stagnan dalam satu hal, tapi selalu melakukan dan mencoba perubahan. Nah, jadi tujuan Sekolah Islam Gender ini diadakan salah satunya bagaimana membentuk atau langkah awal Kopri ini melakukan perubahan bagi untuk penyadaran adil gender bagi kader-kader PMII agar PMI ini tetap harmonis. Contohnya hari ini, kenapa ketua cabang dan Kopri itu harus harmonis bagaimanapun kondisi? Karena PMI bisa maju karena ada Koprinya. Ketertarikan sendiri itu ada di Kopri gitu. Kalau ingin PMI maju, majukan Kopri. Dan siapa yang ingin memajukannya? Ya Kopri itu sendiri. Makanya Kopri hari ini tidak boleh baperan, tapi harus berperan. Jangan Kopri itu baperan, tapi harus berperan. Tadi kata ketua cabang dicek sedikit, lemes, gak mau hadir. Bagaimana Kopri bisa maju kalau kita masih berpikiran udah dirayu dikit, udah baperan, gak mau hadir? Jadi di 2023 ini Kopri harus berpikir bagaimana mengkondisikan perubahan. Kopri ini harus berperan dalam situasi dan kondisi apapun. Karena perempuan itu aktor terpenting untuk pembangunan. Bagaimana Bang? Baik pembangunan di desa-desa, bahkan pembangunan secara nasional. Perempuan sangat penting. Karena dari generasi perempuan lah, apalagi kita menginginkan Kopri itu harus sehat, cerdas, dan produktif. Menginginkan Kopri sehat, cerdas, dan produktif itu tidak bisa kayak membalikkan telapak tangan. Harus ada komitmen tersendiri, harus ada usaha, dan harus ada keterfokusan agar Kopri-Kopri ini mampu produktif. Kalau kita ingin Kopri sehat, cerdas, dan produktif, kita harus komitmen. Bagaimana Kopri itu sehat? Kondisi hari ini Nusa Tenggara Barat, pernikahan anak tinggi, stunting sangat tinggi. Ini kasus-kasus perempuan bahkan sangat tinggi. Disinilah kita peran perempuan bagaimana mengkondisikan isu-isu perempuan ini, ya bagaimana dipelajari di Sekolah Islam Gender. Karena Sekolah Islam Gender ini bukan lagi soal sekolah kaderisasi formal pertama, tapi bagaimana setelah ini sahabat-sahabat peserta yang akan menjadi alumni Sekolah Islam Gender di PCPMI Sumbawa ini bisa melakukan perubahan di PC masing-masing. Itu yang terpenting, karena banyaknya isu-isu perempuan. Jadi sahabat-sahabat, kita harus komitmen untuk menjadi perempuan yang sehat, cerdas, dan produktif. Karena dari perempuan yang cerdas, sehat dan produktif akan lahir generasi yang kuat dan hebat. Seperti motonya Sumbawa, kayaknya Bang, Sabalong. Nah, ini menjadi hal sebenarnya sangat bagus. Di Sabalong sama Lewa itu maknanya bagaimana membangun
sebuah hal itu yang seimbang dan serasi, baik secara material dan mental itu harus seimbang. Nah, ini bisa menjadi moto sebenarnya PCPMI Sumbawa untuk melakukan banyak hal. Jadi kita tidak bisa hanya sekedar sehat. Sehat itu sehat jasmani dan rohani itu harus sehat. Ketika Kopri mentalnya tidak kuat, maka mungkin hari ini SIG tidak akan terlaksana. Begitupun sebaliknya, jika Kopri tidak cerdas dalam artian cerdas bisa melakukan menelisik banyak hal, dia mampu melakukan perubahan. Bagaimana hari ini dan masalah berikutnya solusinya dia harus tahu. Itu Kopri. Mungkin itu saja sahabat-sahabat senior, sahabat-sahabati, karena ini bukan lomba pidato, jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wallahumma billahi wa taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih saya ucapkan kepada Senior Ina Kumalasari. Selanjutnya sambutan Majelis Pembina Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Sumbawa kepada sahabat senior Muhammad Jamil atau mewakili, disilakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mulai, mungkin mengikuti ketua PKC tadi, mungkin biar lebih semangat aja. Salam pergerakan. Salam pergerakan. Salam pergerakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat mungkin Ketua IKA PMI Sumbawa dalam hari ini diwakili oleh Bang Jack. Bang Jack ini sangat luar biasa, dimanapun agenda PMI pasti ada yang memberikan gagasan serta motivasi pada kalian. Yang terhormat pada Ketua PMI Sumbawa Bang Ucup atau Mas Ucup, yang terhormat Ketua PC Kopri Sumbawa, yang terhormat juga Ketua PKC Kopri Bali Nusra, yang telah meluangkan waktu untuk hadir bersama kita di ruang yang sangat berharga ini. Tentunya yang kami hormati juga Ketua PC Fatayat NU Kabupaten Sumbawa yang sangat luar biasa menampingi kita dalam ruang forum hari ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana berkat seizinnya kita dapat berkumpul dan bersilaturahmi dalam lingkaran ilmiah ini. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Sang Putra Padang Pasir, Nabi Agung Muhammad SAW, yang telah begitu luar biasanya memperjuangkan alam semesta ini bisa steril sampai saat ini, hingga kita menikmati sampai detik ini. Yang selanjutnya mewakili Ketua Majelis PMI Sumbawa yang kebetulan berhalangan hadir dalam kesempatan ini. Beliau memohon maaf yang sebesar-besarnya karena tidak sempat hadir dalam pertemuan ini, padahal beliau sudah mengagendakan, namun karena ada agenda yang tidak bisa ditinggalkan,
sehingga diwakilkan dalam pertemuan pada pertemuan ini. Namun dalam hal ini yang semangat kita untuk terus bergerak melanjutkan kegiatan ini sampai selesai nanti tanggal 19. Tentunya sekolah Islam Gender ini sangat luar biasa, saya pikir, apalagi udah yang kelima kalinya kita diselenggarakan di Kabupaten Sumbawa. Ini sangat-sangat saya pribadi mengapresiasi. Dengan begitu rutinnya menyelenggarakan kegiatan-kegiatan SIG semacam ini, itu membuktikan bahwasanya regenerasi Kopri kedepannya akan terus berjalan. Dan tanpa regenerasi dalam suatu organisasi itu pasti akan dengan sendirinya akan mati atau tenggelam. Oleh karena itu, kegiatan-kegiatan seperti ini harus terus dikembangkan, harus terus digelorakan, harus terus dilaksanakan sebanyak-banyaknya ke depannya. Terima kasih juga kepada seluruh pengurus PMI Sumbawa yang saat ini masih terus membina para kadernya se-Kabupaten Sumbawa, karena dengan semangat mereka hari ini adalah tujuan besar atau harapan besar untuk melanjutkan estafet organisasi ke depannya. Itu yang patut kita syukuri bersama. Ini saya mengapresiasi tema yang diangkat oleh teman-teman Kopri PMI Sumbawa ini, dan peran Kopri dalam mewujudkan generasi sehat, cerdas, dan produktif. Mungkin dalam hal ini saya menyampaikan beberapa poin penting mungkin dalam kesempatan ini yang belum sempat ditambahkan oleh beberapa sahabat-sahabat di sebelumnya. Mungkin dalam hal ini kita penuhnya Kopri ini berperan penting dalam hal kita kaitkan dengan era digitalisasi ini, di mana semua masyarakat baik perempuan maupun laki-laki pasti menggenggam digital. Oleh karena itu, sarana yang paling efektif untuk meluaskan gagasan tentang pentingnya kesehatan itu, tentang pentingnya cerdas itu, dan tentang pentingnya produktivitas itu adalah melalui genggaman telepon itu atau jaringan seluler itu, melalui kita manfaatkan era digital ini. Dengan begitu, peran penting dalam seorang Kopri akan begitu luas, tidak hanya di tataran masyarakat Sumbawa saja, bahkan akan terdistribusi dalam seluruh lapisan masyarakat Indonesia, bahkan dunia. Oleh karena itu, kedepannya setelah diadakan sekolah SIG ini perlu juga dilanjutkan dengan program-program pendukungnya, seperti program-program pelatihan penulisan, biar teman-teman Kopri ini lebih jenius lagi, lebih mahir lagi dalam menyampaikan segala sesuatu dalam lingkup masyarakat, baik di dunia nyata maupun di dunia virtual ini. Lebih leluasa mereka akan menyampaikan gagasan-gagasannya. Terutama yang lebih penting juga erat kaitannya dengan digitalisasi ini, perlu ke depannya teman-teman Kopri menyelenggarakan semacam pelatihan-pelatihan yang menguatkan keilmuan kita. Salah satunya misalnya dalam era digital itu latihan desain atau semacamnya, itu akan lebih mempermudah untuk membagikan informasi-informasi positif yang akan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat yang lebih luas lagi. Ya, mungkin dalam kesempatan ini itu aja yang ingin saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kepada sahabat senior Muhammad Jamil kami ucapkan terima kasih. Selanjutnya sambutan Ikatan Keluarga Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia cabang Sumbawa sekaligus pembukaan kepada sahabat senior Zakaria Zurbini, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Yang kami muliakan sahabati Ketua KOP PMII Bali Nusra beserta rombongan, selamat datang di Tanah Sabalong Samalewa. Yang kami hormati sahabat Ketua Majelis Pembina Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Sumbawa. Yang saya banggakan sahabati Ketua KOP PMII Putri Cabang salah satu duta digital Kabupaten Sumbawa, sahabat Syukri. Yang saya banggakan sahabat-sahabati pengurus rayon, pengurus komisariat se-cabang Sumbawa. Izinkanlah saya untuk mengajak kita semua memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat nikmat yang diberikan kepada kita semua, sehingga pada pagi menjelang siang ini kita dapat bersilaturahim dalam rangka menyelenggarakan satu kegiatan yang cukup taktis dan strategis dalam rangka pengembangan generasi PMII kini dan masa datang. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah SAW. Mudah-mudahan dengan salawat dan salam kita yang hidup di dunia fana dan sementara ini senantiasa mendapatkan syafaat dari beliau hingga yaumul kiamah. Amin ya rabbal alamin. Sahabati Ketua Kopri PKC Bali Nusra yang kami banggakan, sebelum kami melanjutkan menyampaikan sambutan, izinkanlah kami menyampaikan permohonan maaf Ketua Ikatan Alumni PMII Sumbawa karena pada saat yang bersamaan beliau ada agenda yang penting sekali. Untuk diketahui bahwa Ketua IKA dan Ketua Mabimcap PMII Sumbawa ini sama-sama ketua partai politik. Ketua IKA itu ketua DPC PKB Sumbawa, kemudian Ketua Mabimcap itu wakil ketua 1 DPRD Kabupaten Sumbawa sekaligus ketua Partai Gerindra. Ini potensi atau masalah terserah, silahkan dicerna. Tadi sahabat ketua umum mengatakan saya ini tukang marah dulu baru membina. Kalau maaf sahabati, saya Mapapa 91, jadi sudah cukup tua, banyak yang belum hadir di sini. Saya dulu kuliah di IKIP Mataram, Mapapa 91, 95, saya bisa jadi sekretaris umum di TNI Mataram. Nah, banyak suka dan duka, makanya saya kadang-kadang ketika mengkonfarasi sistem dan materi pengkaderan di Mataram dengan di sebuah itu beda, sehingga produksinya yang bisa. Nah, makanya saya sering marahnya ngapain saya cari-cari dosa marah kan? Saya marah itu mencari pahala. Marah pertama, saya kepingin marah 4 sekarang. Marah pertama, berbicara gender, kita harus berbicara tentang salah satu yang paling penting adalah perspektif waktu. Bismillahirrahmanirrahim.
saat ini juga sedang terjadi miskomunikasi. Saya dari Lombok Beru, dari titik ini sampai ke rumah saya 25 km. Kemarin harus saya hadir, harus selesaikan tugas-tugas sawah dulu sampai Zohor. Habis Zohor baru saya start ke Sumbawa. Berdiskusi dulu, nanya sana sini dulu. Saya lupa lihat undangan, kata ketum, acara nanti malam bang, harus hadir. Jadi saya lapor ke komandan di rumah, ke istri itu, saya nggak bisa pulang sore, malam acaranya. Lalu tadi malam saya silaturahim ada ke teman, sahabat-sahabat lama, pulangnya setengah 3. Akhirnya saya bangun kesiangan. Kenapa saya biarkan saja saya bangun kesiangan? Karena acaranya nanti malam. Untung ada sahabat Awaludin di sana, katakan, "Bang, acara kita setengah 9 bang, ini sudah jam 9." Waduh, miskomunikasi ini menyebabkan hari ini kita rasakan terjadi beberapa hal yang kurang mengenakan. Kulil haqqo walau kana murran, katakanlah kebenaran orang pahit didengar. 3 senior udah pulang karena kelamaan ini. Saya coba konfirmasi ke ketua cabang, dia juga kasih tahu saya nanti malam. Ternyata saya lihat undangan sekarang. Jangan ada yang disalahkan. Kalau jam saya besok setengah 9, maka saya harus tidur jam 10, jam 11. Diskusinya besok setelah pembukaan. Tetapi ini diskusi insya Allah tadi sampai jam 4, jam 5 mungkin bangunnya jam 6, malas-malasannya 3 jam, baru datang jam 11. Nah ini mohon diingat, saya situ saja bisa ingat, di situ saja saya tetap ingatkan. Kita sudah kehilangan momen bersilaturahim dengan beberapa persoalan penting, karena silaturahim itu menambah rezeki dan memperpanjang usia. Mudah-mudahan hari ini rezeki kita tidak berkurang dan usia kita tidak diperpendek oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waktu selanjutnya, marah yang kedua, saya dari sahabat-sahabat saja karena di bidang itu, jangankan TNI PKI aja silakan aja berdiskusi di sana. Saya melihat sahabat-sahabat ini, kayak katanya sahabat ini, dia 80% menghabiskan waktunya di game. Mahasiswa menghabiskan waktunya di game 80%. Tinggal 20% dia memikirkan dirinya sendiri dan umat. Jadi dunia digital ini sangat menyakitkan kalau tidak ada di pens di kita sendiri. Dan tadi nanti saya akan sampaikan produksi apa yang ada di produksi. Bayang kalau tinggal 20% kita berpikir untuk tidur, ya kan? Sementara kalau kita main apa segala macam itu bangga lagi sholat butuh DP, katanya kan nggak ngerti saya. Sekarang kalau Liga Champion itu udah pada kumpul-kumpul di situ sudah taruhan itu nge-DP katanya. Ayo, waktu habis, duit habis, nggak bisa cari duit. Saya khawatir generasi maling itu lebih ingat. Maka dalam perspektif gender itu harus dipahami juga. Ini sahabat apa nih? Sekut, apa itu gender? Gender definisinya. Gender itu lebih ke ini perbandingan sih. Tapi lebih disetarakan antara perempuan dan laki-laki. Apakah laki-laki tidak boleh ikut sekolah gender? Boleh, justru lebih diutamakan. Tapi kalau bisa itu harus ikut, karena dalam pembelajaran gender sendiri laki-laki juga terkadang tidak ada pemahaman juga. Pantas jadi psikologi pintar. Karena salah persepsi bahwa gender itu adalah pekerja tugas yang harus dipahami oleh perempuan. Gender itu salah kata gen. Gen itu kan jenis kelamin tambah R. Istilahkan gender karena pemahaman manusia dari zaman ke zaman itu perempuan itu berada di belakang. Maka maaf, saya dulu pernah mendampingi kelompok mandiri. Ada program ada International Fund for Agriculture Development. Bagaimana ternyata dari kelompok yang mati suri, yang paling cepat bangkit bangun kalau didampingi itu kelompok perempuan.
namanya pendidik kami juara 2 terbaik seluruh Indonesia, dikunjungi oleh Amerika, Jepang dan China. Di kampung saya pembukuannya bagus, selama dari kas 0% saya dampingi selama 2 tahun sudah bisa menghasilkan omset lebih kurang 86 juta. Itu perempuan. Kalau kelompok laki-lakinya banyak aneh yang ngutang daripada omsetnya. Saya nggak ngerti. Nah, itu jadi pemahaman secara definitif kita diajarkan dulu, di TOT dulu. Gender itu adalah kesadaran pengakuan kesamaan derajat, tugas dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan berdasarkan agama, keyakinan dan adat istiadat setempat. Ampura ketua Kopri beringin dengan sasa. Oke. Lamun dengan sasa tekan goan nine jari kuli bangunan. Oke. Lamun dengan sasa kangguan nine ngarat ngawis tebing pakan sembi. Kanggo antar itu adatnya, bukan penghinaan. Jadi translasinya begini, kalau perempuan sahabat-sahabat, saya 15 tahun di 4 tahun kayu di Lombok, itu jadi kuli bangunan tidak ada masalah, bukan suatu penghinaan, tapi sebuah wujud tanggung jawab untuk membantu suami menafkahi keluarga. Dengan ini tekan doa ngawis tebing dijadikan pakan sampi, tahu suai bau si kerat rebut biar me sampi di bahasa Sumbawa itu boleh. Kalau di NTT perempuan itu ikut berladang, salah enggak, berdasarkan adat istiadat kebiasaan setempat. Nah, makanya sekarang saya tanya tadi, SIG, Sekolah Islam Gender, itu tentu siapa yang akan memberi materi tentang fikih segala macam. Kalau jangan sampai fikih dibikin-bikin, syariat dibikin-bikin yang mendiskreditkan perempuan. Maka kalau tadi Seko bilang harus sebenarnya ikut SIG ini laki-laki, dan apa supaya ada pemahaman, pemakfuman, permakluman bahwa perempuan itu seperti ini yang diinginkan secara teoritis, karena sudah melalui penelitian yang cukup lama. Apakah di Amerika sama dengan di Sumbawa? Nggak sama. Mungkin keyakinan kita beda, tetapi menempatkan perempuan pada posisi yang penting, penopang rumah tangga, pencari nafkah, tentu sesuai dengan etika ketimuran, adat istiadat sendiri. Di situ kuncinya. Saya mohon maaf, ketika lahir anak pertama sesar, 4 bulan nggak bisa ngapa-ngapain. Saya hitung kerja saya dari mau sholat subuh sampai jam 10 itu 11. Nanak nasi, beres-beres, dalam 11 tugasnya perempuan itu. Coba lakukan itu setengah mati ente. Sementara laki-laki kalau yang rajin bangun sholat subuh, pagi-pagi pemanasan, pergi ke kantor, pergi ke sawah, enggak doang. Kalau perempuan ayo masak nasi, cuci piring, sapu di dalam rumah, beres-beres di tempat tidur, bersapu halaman, nyiram. Ada 13 saya hitung sampai jam 10. Kalau laki-laki cuma 3. Secara kuantitatif ini jauh lebih banyak. Maka tanggung jawab untuk membangun rumah tangga, menciptakan generasi sehat, cerdas, dan produktif itu ada di tangan perempuan. Maaf, saya tiangin begitu sedikit doang. Laki-laki tanggung jawab 90%. Saya beri kesempatan kepada istri saya untuk membina. Saya tetap berada di depan. Karena apa? Berbicara tentang laki-laki sukses, ada teori mengatakan bahwa di samping bukan di depan, di samping laki-laki yang sukses itu ada petangguh di sampingnya. Banyak sekali kita punya istri tidak tangguh, sedikit-sedikit baper, baru nyampe Sumbawa, abang udah di mana, mau kemana, capek ngebalas chatnya, kalau nggak dibalas ngambek, dia tepeng jatah lah menculik, wah
Yang ketiga, saya tertarik dengan teorinya karena ini dia tahap-tahap bertahap. Sehat, cerdas, produktif. Pertanyaan saya, apakah tema yang diambil oleh Kopri ini menempatkan Kopri sebagai objek atau sebagai subjek, atau sebagai objek dan subjek? Maksud saya, apakah tema ini ditujukan kepada sahabati dan sahabat-sahabat sekarang untuk dirinya dan kelompoknya? Nah, lalu ditanyakan, apakah saya sudah sehat? Apakah saya sudah sehat jasmani atau rohani saya? Kalau ada generasi leha-leha, tidur jam 4, bangun jam 11 siang, apakah itu sehat? Nggak mungkin. Sehat itu mah tipes, sementara normal dan kaji tipes. Apakah itu? Apakah menjadi jika bakal pencipta dan pembangun generasi sehat, cerdas dan produktif, lamun dek melari berbendanan, makanya silakan jadikan tema ini, jadikan Kopri ini sebagai subjek sekaligus objek, melakukan pemberdayaan, pembinaan untuk generasi dirinya sendiri supaya sehat, cerdas dan produktif, dan bersiap-siap atau bisa jadi mengimplementasikan ilmunya kepada masyarakat sekitarnya untuk bagaimana membina masyarakat yang sehat, cerdas dan produktif. Yang ingin saya sampaikan, produktif di mana? Produktif kan masukkan, junkan dia dengan nilai-nilai yang kita yakini yang harus kita implementasikan dalam BPM ini. Produktif apa? Produktif zikirnya, produktif fikirnya, produktif kerjanya. Bangun jam 9 tidak produktif zikirnya. Pernah ada perempuan, ada enggak kalau majelis taklim yang dibina oleh Kopri? Ada enggak Kopri bikin kelompok-kelompok pengajian? Ada enggak Kopri menginisiasi yasinan? Itu harus produktif zikirnya. Fikirnya ada enggak Kopri buat kelompok-kelompok diskusi fakultatif, diskusi akademis, diskusi tematis. Itu harus seperti itu supaya terbalik waktu 80% untuk game itu menjadi 80% untuk berdiskusi, berdialog. Sahabat-sahabat sekalian, sudah cukup saya marah. Tinggal saya ingin menyampaikan selamat kepada sahabati wabil khususnya. Maafkanlah kami belum bisa memberikan sesuatu yang banyak kepada sahabat-sahabati semuanya. Terima kasih atas perhatian sahabat-sahabati semuanya. Insya Allah di lain waktu kita akan saling membantu membina. Kemudian tempatkanlah gender dalam konteks sabalong sama lewa. Tempatkanlah gender dalam berilmu amalia, beriman ilahiyah, berilmu amalia, beriman ilahiyah, beramal ilmiah, dan berilmu amalia. Jadi tempatkan di situ. Jangan terlalu jauh bahwa gender itu saya harus jadi menteri, ya pada saat harus. Apakah itu aturan memperbolehkan? Apakah feminin, apakah perempuan atau sahabat ini bisa jadi ketua cabang? Bisa. Cuma saya belum melihat kenapa harus ada Kopri-nya kan. Banyak dulu yang protes bubarkan Kopri karena banyak ingin jadi ketua PB, ketua cabang. Tapi biarkan saja, anggaplah Ucup dengan adik ketua Kopri ini adalah sepasang suami istri yang punya anak 600-700 yang aktif sekarang. Bayangkan ngurus anak satu aja susah, apalagi ngurus anak 700. Tetapi pesannya tadi jangan baperan. Kalau bisa jadi ya jadi saja. Kalau kami dulu, saya dulu rumusnya nggak boleh pacaran sesama kader. Kalau pacaran sesama kader itu kita kayaknya ada beberapa orang yang akan menjauh dari kita. Ada beberapa orang, satu orang mendekat kepada kita, banyak orang yang akan menjauh kepada kita. Maka cintai orang-orang lain, orang apa itu untuk disuruh tobat menjadi PNI. Itu saja kerja kita. Akhirul kalam, terima kasih dan selamat.
apapun hasilnya, inilah sudah kerja maksimal dari sahabat-sahabat ini yang harus kami apresiasi semaksimal mungkin. Doakan kami ke depan bahwa 2-3 tahun akan datang kita tidak lagi pinjam tempat orang untuk melakukan kegiatan apapun oleh PMI dan keluarga besar PMI dari rayon sampai PB. Insya Allah kita akan punya tempat sendiri, punya sekretariat sendiri yang cukup untuk didoakan. Kami semua bisa berbuat paling buat terbaik untuk sama-sama. Ika belum bisa berbuat apa-apa karena di Ika ini kalau dibandingkan, kalau kita presentasikan yang duafahnya 70%, yang mapannya 30%. Cuman kami yang duafah ini kadang-kadang yang perhatiannya bisa lebih daripada yang mapan, sehingga pendistribuan finansial atau segala macam kadang-kadang agak macet kan, sehingga lucu itu lebih banyak pusing daripada tidak pusingnya. Mohon maaf atas kekurangan, terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, Sekolah Islam Gender yang mengambil tema mewujudkan generasi sehat, cerdas dan produktif secara resmi kami nyatakan dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada sahabat senior Zakaria Zulhumi kami ucapkan terima kasih. Acara selanjutnya yaitu hiburan. Hadirin para tamu undangan, mari kita saksikan tim kalisasi puisi yang berjudul Perjuangan Kemerdekaan Indonesia, persembahan dari Komisariat Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Sumbawa. Selamat menyaksikan.
berkorban diri dengan ikhlas. Tak mengapa asalkan kita merdeka, maka pejuang akan tetap benar. Kita dari negeri yang penuh dengan hati, cinta NKRI tidak dianggap mati. Perjuangan para pahlawan terdahulu menjadi korban jiwa dan raga. Tak peduli meski hati menjadi pilu, walau sampai mati sekalipun. Berjuang untuk negeri yang kita cintai, darah suci berkorban jatuh di ibu pertiwi. Darah suci yang berarti untuk negeri ini. Merdeka, merdeka, merdeka. Ini bendera, dua warna telah digambar dengan tubuh menang. Bahkan tubuh dengan tangan berpotong-potong dan bekas sayangan. Hati tercabik-cabik diaduk tubuh bersama. Merah masa ibu berdiri, fotonya terpilih negeri ini. Ku ingin menjadi angin di dalam gunung, menjaga bendera tetap berkibar dengan api. Garam merah putih hingga membentang luas ke langit yang biru. Merah menjadi semangat, putih menjadi pelita hati. Takkan ada yang mampu menodaimu, takkan ada yang berani menghinamu, takkan ada yang sanggup menghancurkanmu, karena seluruh Nusantara ini mengendam jiwa patriotku, jiwa nasionalisku. Kami semua, Anda semua bersatu padu tak terbatas sedia untuk menjaga bineka tunggal ika. Bangkit, bangkit, bangkit. Siapkan hari ini untuk hari esok, karena hari esok adalah untuk perjuangan. Merdeka, merdeka, merdeka. Bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Itulah tadi persembahan dari Komisariat Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Sumbawa. Selanjutnya pembacaan doa yang dalam hal ini akan dipimpin oleh sahabat Wahyu Kurniawan. Kepada sahabat Wahyu Kurniawan disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Agar lebih barokahnya acara ini, marilah kita sama-sama kepala seraya berdoa. Amin amin amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi ghfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma inna nas'aluka salamatal fid din
wa afiatan fil jasad wa ziyadatan ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan naril afwa innal hisab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Al-Fatihah. Allahumma fiqh al-aqwam tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada sahabat Wahyu Kurniawan saya ucapkan terima kasih. Tibalah kita di penghujung acara, yaitu penutup. Marilah kita tutup acara ini dengan sama-sama melafazkan Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, karena kesempurnaan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan kesalahan itu dari kehilangan diri saya sendiri. Saya selaku MC pamit undur diri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya sesi foto. Kepada sahabat-sahabat di semua, untuk ke depan kita lakukan sesi foto bersama.